Jangan lupa like, subscribe, dan share. Halo Bunda, selamat datang di Serba-Serbi seputar MPASI. Perkenalkan, saya dengan Dr. Faza, dokter internship di Puskesmas Depok 1. Mulai dari usia 6 bulan, bayi membutuhkan energi dan juga gizi yang lebih banyak daripada yang disediakan oleh air susu ibu. Maka dari itu perlu diberikan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, prinsip pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat. Apa saja itu? Yang pertama adalah tepat waktu. ASI diberikan saat ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, yaitu pada usia 6 bulan. Yang kedua adalah adekuat. Jadi MPASI mampu memberikan kecukupan energi, protein, dan juga mikronutrien untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang tumbuh. Yang ketiga adalah aman. MPASI harus disiapkan dan disimpan secara higienis dan dimakan dengan tangan yang sudah dibersihkan serta peralatan yang bersih. Yang keempat, diberikan dengan cara yang tepat. MPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal nafsu makan anak dan juga rasa kenyang anak, serta mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi, dan variasi makanan sesuai dengan usia anak. Selain itu juga ada 7 poin penting yang perlu disiapkan atau diperhatikan dalam pembuatan MPASI. Apa saja itu? Yang pertama adalah usia. Kategori untuk MPASI dibagi menjadi 3, yaitu 6-8 bulan, 9-11 bulan, 12-23 bulan. Yang kedua adalah frekuensi. Berapa kali makan yang diberikan dalam sehari untuk MPASI pada anak? Yang ketiga adalah jumlah, berapa banyak makanan yang diberikan setiap kali makan. Yang keempat adalah tekstur, bentuk makanan yang sesuai usia. Jadi teksturnya disesuaikan dengan usianya. Apabila usia 6-8 bulan adalah konsistensinya lembek, 9-11 bulan bisa diberikan dengan mulai dicincang, 12-23 bulan seperti makanan rumahan. Yang kelima adalah variasi, berbagai jenis bahan makanan, makanan pokok seperti protein, karbohidrat, serta lemak, dan juga buah dan sayur sebagai vitamin dan juga mineral. Yang keenam adalah responsif, bagaimana proses memberikan makan dengan memperhatikan tanda-tanda yang disampaikan oleh bayi. Yang ketujuh adalah kebersihan bahan makanan, alat, dan cara penyiapan hingga memberikan makan pada bayi. Jenis makanan yang tidak boleh diberikan saat MPASI. Yang pertama adalah garam. Pemberian garam bukan hal yang mutlak untuk dihindari. Sebenarnya pemberian garam diperbolehkan loh Bunda, namun harus diperhatikan jumlahnya. Pemberian garam saat MPASI diperbolehkan yaitu maksimal 1 gram dalam sehari. Alasannya yaitu karena garam dapat membebani kerja ginjal pada bayi. Yang kedua adalah gula. Gula boleh diberikan, namun Bunda harus lebih hati-hati karena gula tidak baik untuk metabolisme anak. Mengapa gula tidak disarankan untuk pemberian pada MPASI? Karena lambung bayi yang masih kecil itu menyebabkan bayi cepat kenyang apabila diberikan makanan yang tinggi gula, namun nutrisinya tidak terpenuhi. Ketiga adalah madu. Hindari pemberian madu pada bayi usia kurang dari 1 tahun, karena pada madu terdapat faktor risiko terpaparnya kuman, yaitu Clostridium botulism. Nah, dengan paparan kuman ini dapat menyebabkan bayi rentan terhadap penyakit yang itu disebut dengan infant botulism. Yang keempat adalah biji-bijian yang tidak diolah atau walnut seperti biji kacang. Hindari pemberian pada usia kurang dari 2 tahun karena dapat menyebabkan bayi tersedak.
Kemudian juga perlu diperhatikan pada pemberian biji-bijian yang sudah diolah pun, karena ini dapat menyebabkan risiko juga alergi pada anak. Kelima adalah ikan pedang dan juga ikan marlin, karena berpotensi mengandung tinggi merkuri dan dapat berefek pada otak bayi. Selanjutnya adalah kerang. Kerang dapat berisiko terpaparnya racun pada kandungannya, sehingga makanan tersebut tidak disarankan untuk diberikan pada bayi usia kurang dari 1 tahun. Adalah telur, tidak disarankan pemberian telur yang setengah matang. Sebaiknya diberikan telur yang matang pada bayi usia kurang dari 1 tahun. Serta hati-hati bila ada alergi protein telur, terutama bagian putih telur. Sebaiknya tidak diberikan ya Bunda. Dan yang terakhir, jangan diberikan buah yang tidak lazim ya Bunda, seperti durian ataupun buah-buahan yang kadar asamnya tinggi. Dan apabila buah-buahannya keras, Bunda bisa mengkukusnya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh bayi. Cara menyiapkan MPASI untuk perjalanan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah persiapkan makanan terlebih dahulu, jadi ibu bisa memasak di rumah. Kemudian setelah memasak, itu yang kedua bisa dinginkan terlebih dahulu makanan tersebut dalam suhu yang tidak terlalu panas. Yang ketiga, barulah nanti disimpan di dalam termos supaya menjaga kehangatan makanan. Juga makanan beku bisa disiapkan bila bunda-bunda perjalanan lebih dari 6 jam sampai dengan 1 hari. Bagaimana cara menyiapkannya? Yang pertama, siapkan makanan MPASI. Yang kedua, bila selesai dimasak, dinginkan makanan tersebut. Yang ketiga, masukkan dalam cooler agar makanan dingin. Keempat, siapkan termos yang berisi air panas. Kemudian jika bayi ingin makan, barulah celupkan makanan yang beku tadi ke dalam air hangat tersebut agar makanan yang ada di cooler tadi menjadi hangat dan bayi siap untuk makan. Daging merupakan sumber protein hewani yang mengandung zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kecacingan sendiri disebabkan bukan karena daging itu sendiri, melainkan bagaimana cara memasak daging tersebut, apakah sudah bersih atau belum, dan juga tingkat kematangannya juga harus benar-benar matang. Yang ketiga adalah lingkungan bermain pada si kecil, dan itu yang menyebabkan kecacingan pada si kecil. Pada pemberian MPASI memang ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh ibu. Di antaranya yaitu MPASI yang terlalu dini atau sebelum usia yang disarankan. Nah, ini bisa meningkatkan resiko penyakit infeksi pada anak, dan juga anak jadi sulit mencerna makanan sehingga kadang perutnya kembung dan juga terkadang ada BAB cair pada anak. Selanjutnya adalah MPASI yang terlambat atau melewati usia 6 bulan. Jadi pada usia ini ASI saja tidak cukup untuk kebutuhan si bayi, maka perlu diberikan makanan pendamping ASI ini. Nah, apabila terlambat diberikan makanan pendamping ASI, dampaknya pada anak bisa menyebabkan anak menjadi stunting atau tumbuh kembangnya menjadi terhambat, kemudian berat badannya tidak naik. Dan perlu diperhatikan saat diberikan MPASI kan ada tambahan makanan pada bayi. Nah, itu perlu dievaluasi juga faktor resiko alergi makanan yang terjadi pada bayi. Kemudian juga bayi mengemut makanan di dalam mulut. Kemudian ada gerakan tutup mulut pada bayi. Nah, ini perlu dicari apa yang menyebabkan bayi melakukan gerakan GTM tersebut. Kemudian anak menjadi pilih-pilih makanan karena bayi kan sudah dikenalkan dengan banyak makanan. Kemudian apabila ibu mengalami masalah-masalah pemberian MPASI dan itu dalam jangka waktu lama, bisa segera konsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat sehingga anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Sekian video edukasi seputar MPASI. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih.